Saat itu Harun Masiku sudah dalam pantauan penyidik KPK. Tetapi ternyata penangkapan Wahyu Setiawan di Bandara Soekarno-Hatta itu bocor. Dan ada salah satu pimpinan KPK yang mengadakan press conference. Kericuhan diawali saat ratusan mahasiswa yang berasal dari Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah merangsek masuk ke dalam gedung KPK Jakarta guna menemui pimpinan KPK. Namun aparat kepolisian dan petugas keamanan menghadang mereka sehingga terjadi aksi saling dorong. Jadi yang disebut makar itu adalah Megawati Soekarno Putri. Ketika Gus Dur memerintah, Gus Dur sudah mengatakan memilih Khairuddin Ismail sebagai Kapolri. Tapi Mega melakukan insubordinasi pembangunan terhadap Presiden. Dia melakukan apa? Yang dipilih adalah Bimantoro. Kemudian dia pecah belah lagi TNI Polri. Moncongnya yang namanya waktu itu Jenderal Riamiza sebagai KM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke kawan-kawan, kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik tentang kontroversial ya. Dimulai dari ada seorang ketua umum yang mempermasalahkan masalah anggaran makan siang gratis sampai ingin mendatangi KPK teman-teman ya. Jika sekjen mereka ditangkap, dan seharusnya untuk elit politik harus memberikan contoh, bukan malah ingin mengintimidasi sebuah institusi agar masyarakat awam tahu siapa sebenarnya yang bersalah di balik Harun Masiku ini teman-teman ya. Tapi kita maklum memang partai yang sana gitu ya, memang agak lain lah gitu lah teman-teman ya, memang agak berbeda daripada partai-partai yang lain-lain gitu ya, agak lain gitu ya. Mulai dari pilkada kemarin di daerah yang mereka menang, mereka mengatakan kita harus taat konstitusi, kita harus menghargai suara rakyat karena suara rakyat adalah suara Tuhan gitu ya. Pas yang mereka kalah, waduh langsung bansos lah, pancok lah dibilang kan, Deddy Sitorus ya kan, memang sudah agak lain lah ya. Pokoknya teman-teman, pokoknya ini teman-teman bisa nilai lah, kalian bisa nilai sendiri lah ya gitu. Di gimana mereka, pandangan mereka ini ya, dan apa narasi-narasi mereka ini. Tentunya di problem ataupun di berita Harun Masiku ini ada yang sangat menarik ini teman-teman. Ada pemuda Muhammadiyah yang datang atau menggeruduk kantor KPK menuntut agar kasus Harun Masiku langsung dituntaskan atau langsung diadili gitu ya. Ditangkap segera. Ya, segera mungkin. Dan tentunya ada yang tak kalah menarik dari pokoknya adalah yang paling seru, ada sebuah media yang selama ini menyerang pemerintah teman-teman. Ternyata terbukti teman-teman ya. Kira-kira menyerang Pak Jokowi maupun Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini ketahuan, terbongkar pokoknya kebohongan media ini teman-teman. Media tempe lah gitu ya kira-kira. Media tempe, aduh, tempe dapat apa ya, ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan video berikut ini. Kericuhan diawali saat ratusan mahasiswa yang berasal dari Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah merangsek masuk ke dalam gedung KPK Jakarta guna menemui pimpinan KPK. Namun aparat kepolisian dan petugas keamanan menghadang mereka sehingga terjadi aksi saling dorong. Sejumlah pendemo juga melempari aparat dengan botol air mineral. Akibat kericuhan ini satu pendemo sempat diamankan. Namun hal itu justru membuat massa semakin emosi hingga akhirnya satu pendemo yang diamankan dibebaskan. Sementara dalam aksinya pendemo menuding KPK lambat bekerja dan dinilai melindungi Harun Masiku yang sudah 5 tahun buron dan belum juga
Saat itu Harun Masiku sudah dalam pantauan penyidik KPK. Tetapi ternyata penangkapan Wahyu Setiawan di Bandara Soekarno-Hatta itu bocor. Dan ada salah satu pimpinan KPK yang mengadakan press conference. Akhirnya Harun Masiku kemudian dihubungi oleh salah satu orang partai politik untuk mencelupkan HP-nya biar tidak terdeteksi. Wih, orang partai politik, paham lah kita. Kemudian akhirnya tetap terpantau dengan seseorang menuju ke PT IKA bersama dengan salah satu petinggi partai politik. Disitulah terjadi drama. Drama penangkapan Harun Masiku kembali mencuat. Dan masih tetap sama, Harun Masiku tak kunjung ditangkap. Kasus penangkapan Harun Masiku yang penuh intervensi nampaknya bukan omong kosong. Ex penyidik KPK yang pernah tergabung dalam tim pengejaran Harun Masiku, Paswat Nugraha, menceritakan pengalamannya saat hampir berhasil meringkus kader PDIP tersebut. Oke. Pada malam 8 Januari 2020, ia dan tim membuntuti Harun dari Cikini, Jakarta Pusat. Sampai hilang jejak di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PT IKA, Jakarta Selatan. Harun ke PT IKA bersama Nur Hasan yang merupakan petugas keamanan di salah satu kantor Hasto di Menteng, tak jauh dari kantor PDIP. Sementara tas berisi barang-barangnya dibawa oleh mobil. Namun yang terjadi saat itu, 5 penyidik KPK yang membuntuti malah dia dan petugas kepolisian diinterogasi, bahkan dites urin. Oke. Tak sampai di situ, hambatan demi hambatan yang dihadapi penyidik terus berlanjut, bahkan sampai pemecatan. Jadi 4 tahun yang lalu, 3 tahun setengah yang lalu tuh kita pernah mendeteksi Harun Masiku, dan kenyataannya saat kita deteksi dan kita laporkan justru malah kita dinonaktifkan lalu dipecat kan gitu kan. Di bulan Mei kita dinonaktifkan lalu dipecat di bulan September. Nah itu fakta-fakta yang nggak bisa kita pungkiri bahwa memang kasus ini penuh dengan intervensi. Sayangnya bukan intervensi untuk mendukung agar kasus ini segera cepat dituntaskan, tapi intervensi agar menghambat. Saudara kenal dengan Harun Masiku? Bagaimana? Saudara kenal dengan Harun Masiku? Sama sekali tidak. Ya, terlepas sama saudara kenal atau Lihat tidak. mukanya, fisik juga tidak pernah, hanya fotonya. Nah, siapa? Ini saya orang Kristen, Pak. Ya. Pak Menteri tidak kenal Masiku? Tidak tahu Masiku? Tahu bahwa dia dari caleg dari partai yang sama dengan Pak Menteri? Sebelumnya tidak tahu? Berani sumpah? Berani sumpah? Berani coba sumpah lagi. Tadi kan Pak Menteri bilang saya ini orang Kristen. Saya sesudah tahu tidak. Kita tidak pernah rapatkan di Tadi kan ngomong soal itu. Ya. Oke. Jangan bohong lah. Oke. Jangan bohong Pak Menteri. Ini tidak tahu saya. Tidak pernah, karena itu urusan administrasi di tingkat kesenat. Poster DPA 8 miliar sudah ada di pasar Rangkas Bitung. Mau banget. Gini. Bapak cari orang ini. Ini lagi disayembarakan. Kalau misalkan Bapak ketemu orang ini, Bapak dikasih duit 8 miliar. Saya pedih langsung ini, dibunuh langsung. Ketemu sama saya. Ini Harun Masiku guys, sudah ditempel di pasar Rangkas Bitung. Yang punya kawasan Bangkol, gimana tentang Harun Masiku itu? Menurut saya, tentang Harun Masiku itu adalah salah satu kebodohan pemerintah. Ya, kalau tidak ditutupi, bagaimana mungkin seorang Harun Masiku tidak tertangkap? Benar. Kan? Terus nanyanya kalau Kira-kira kemana itu si Harun itu? tengok di rumah Bu Mega. Komando, abangku. Komando, itu gimana tentang
Harun Masiku. Ini korupsi nih. Gimana ini? Mana mau ditangkap ini gimana? Jangan dibahas. Pedil, aku mau pedil. Orangnya dalam keadaan ya kelihatan kurang trauma masih ada, tapi dia siap untuk memenuhi panggilan itu. Oke. Kemarin bilangnya trauma, tapi kepala baris itu loh, itu trauma itu minta perlindungan. Hasto ditahan, Megawati pasang badan. Anak-anak jenderal yang belum follow aku ini guys, di follow dulu ya guys. Mantap guys. Ibu Megawati Soekarno Putri mengatakan bahwa akan turun tangan bila sekjennya Hasto ditangkap di kasus Harun Masiku. Maksudnya kayak mana? Mau melindungi koruptor gitu maksudnya? Hah? Biarkan proses hukum saja yang berjalan. Ya betul, kalau salah ya salah, jangan didukung lah. Berilah contoh yang baik pada masyarakat. Ini takut sama takut ya. Kalau memang dia tidak bersalah, nggak usah takut, hadapi saja proses hukumnya. Nggak usah pakai turun tangan segala. Turun tangan mau ngapain gitu loh. Heran guys ya. Nggak usah lah pasang-pasang badan. Kalau yang namanya korupsi di Indonesia harus diberantas, jangan malah dilindungi. Ini yang salah, Anak-anak jenderal, kawal terus pemerintahan Pak Prabowo untuk melenyapkan korupsi di Indonesia. Pum meledak. Aku diundang. Diundang nih, di Mbak. Walah, diundang Golkar dong Mbak. Tak kira ya diundang malaikat. Terus aku murang. Apa cengar-cengir yo? Ngono ae yo gak takon sampean iki to Mbak. Yo jangankan sampean cengar-cengir, karo jengking pleding kuwi lho yo le. Lah iya dong. Kan aku dimusuhin. Sopo to Mbak sing musuhi iki? Sak jagat Dewa Betara. Oh my god, sak jagat Dewa Betara Mbak. Lah sampean kelakuane wis bener apa durung? Sekarang diundang. Bingung aku. Aku dewe yo bingung loh Mbak ngrasakno kowe iya to. Diundang salah, gak diundang yo salah. Jane karepmu iki piye to Mbak? Ya betul. Diundang salah, nggak diundang salah dong Mbak. Ojo gawe koyo ngono to wis tuwek iki. Iya jadi tak bahas udah deh bu. Iniin aja deh. Loh, lah yo tenan to Mbak. Kok yo meneh-meneh ora iku omonganku to Mbak. Ojo ngasih percaya karo hasutane Hasto kuwi. Ya Allah, malih kaya ngono to. Lah kok yo iki oleh undangan di hari ulang tahun Partai Golkar yo. Sampeyan iki kehormatan undangan. Seharusnya kalau sampean itu yo Mbak mempunyai sifat negarawanan. Kuwi dengan gagah datang, jangan mementingkan ego yo Bu, Mbak. Ya Allah, iki negarawan opo? Ojo kuku-kuku maneh wi karo cangkeme Hasto ya Mbak. Nek pengen partemu iki tetap ada, tapi nek ra pengen yo ya wis Hasto karo Sitorus kuwi kedepankan lama-lama akan buyar jan ya ngelala buyar lho buyar wis Mbak buku Hasto buku aku karepmu. Ini lagi rame Bu Megawati kritik makan gratis Prabowo, Katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya. 10.000 tuh. Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo kalau denger ini tolong deh suruh dihitung lagi. Sebagian orang setuju dengan pendapat Bu Megawati karena semua serba mahal, tapi bagi gue pribadi masih masuk akal sih. Pertama, ini untuk anak sekolah, nggak sebesar porsi kayak kita orang dewasa. Yang kedua, 10.000 di setiap daerah itu beda-beda. Misal ada di daerah A 10.000 udah dapat nasi ayam, ada di daerah B 10.000 dapat nasi ayam tempe telur, dan lain
sebagainya. Jujur gue nih nggak dibayar ya, tapi masih masuk di logika gue. Contoh gini, satu keluarga punya 2 anak. Satu anak sehari makan ditanggung 10.000. 10.000 dikali 30 hari sekolah lah, biar gampang ya, 300.000. Kalau satu keluarga punya 2 anak, berarti udah ngehemat berapa? 600.000. Begitupun kelipatan keluarga selanjutnya. Dan di sini Susah bang kalau mereka bang. Akal mereka susah nerima lah kadang-kadang. Dokter siapa? Ya keluarga orang-orang ini bukan ketua partai, Bu. Kalau harganya ditinggiin lagi, nanti malah ada dikorupsi lagi. Kalau memang tujuannya sama-sama buat rakyat, minimal ya ketua partainya ataupun anggotanya pada ngebantuin kayak nambah 5.000, jadi anak-anak dapat porsinya 15.000 atau 20.000. Ya nggak sih? Nah, gimana menurut kalian pendapat tentang Bu Megawati? Setuju atau enggak? Kalau still di daerah kalian 10.000 udah dapat nasi apa aja sih kira-kira buat anak kecil? Kalian tahu nggak? Bapak saya presiden pertama Republik Yang lain nggak pernah nyebut bapaknya presiden, tapi iya juga sih. Indonesia, pahlawan nasional, proklamator, bapak bangsa. Kalau bicara secara objektif, yang disebut makar itu adalah Megawati Soekarno Putri. Ketika Gus Dur memerintah, Gus Dur sudah mengatakan memilih Khairuddin Ismail sebagai Kapolri, tapi Mega melakukan insubordinasi pembangunan terhadap presiden. Dia melakukan apa? Yang dipilih adalah Bimantoro. Kemudian dia pecah belah lagi TNI Polri, moncornya yang namanya waktu itu Jenderal Riamiza sebagai KSAD. Saya ingat sekali karena saya ada di sana waktu itu sama Gus Dur. Itu moncornya sudah diarahkan ke istana. Itu yang namanya makar, unsurnya masuk menggunakan kekuatan bersenjata. Nah, sedangkan kami ini apa? Selama pengajuan untuk perubahan ketatanegaraan itu tidak bisa dipidana. Saya melakukan itu. Nah, itu kalau mau bicara tentang Pak Kiflan, contohnya di depan masa tuh Megawati melakukan makar itu terhadap Gus Dur itu. Itu saya mau tutup. Bagaimana itu? Yang namanya TNI Polri terutama itu melihat ketidakadilan hukum kayak begini. Sekarang Megawati bagaimana itu? Saya mau tanya tuh ahli hukum. Saya mau tanya tuh TNI Polri itu kayak apa? Polri itu bagaimana menyikapi Mega? Satu, kedua, itu saudara saya juga semua mati melakukan penghinaan terhadap agama. Ya betul. Yang satu itu memang suka ya, kita paham lah track recordnya. Kenapa dia nggak diproses? Fotonya udah di SP berapa? SP3. Coba mana keadilannya? Mana keadilan di dalam bidang hukum ini? Terutama ini Polri ini. Dua loh ini. Ini kebetulan saudara saya semua. Itu pertanyaan saya. Tolong dijawab itu. Siapa yang berwenang di sini? Presiden boleh, TB 1 juga boleh. Tapi dijawab itu. Itu Megawati bagaimana tuh? Kalau dan Sukmawati bisa di SP3. Di situ gue tahu ini bohong atau ini salah. Ya. Nah ini untuk yang percaya acara tempe, bocor halus tempe, nah ini dengarkan ini baik-baik. Karena dari Istora, Ya. itu Pak Prabowo itu banyak banget lah podcast semua gue tontonin. Salah satunya menarik tuh begini. Nah ini mohon maaf ya, mohon maaf saya nggak bermaksud untuk ngomongin siapapun, tapi ini karena saya mengalami Ya. itu Pak Prabowo itu Istora kembali ke keempat. Oh, lu tahu persis ya? Ada gua sampai tidur. Betul. Jadi nggak ada itu cerita. Betul. Nah, jadi kalau kayak Betul apa? Tolong lihat ini bapaknya. begitu, artinya apa yang beredar di sini semuanya bisa aja semuanya juga hoax dan sebagainya. Oh Bisa iya dong. diacak-acak dong. Iya dong. Jadi jangankan netizen jurnalisme istilahnya, bahkan jurnalis yang profesional pun bisa salah. Karena kan tidak semua peristiwa itu dia mengalami sendiri. Dia kan bertanya, menginvestigasi. Nah kalau misalnya narasumber yang dia hubungi ternyata bohong atau ngarang kan salah. Jadi salah. Iya. Yang kedua kan gini, media juga itu punya perspektifnya sendiri tentang berbagai macam persoalan. Jadi media itu nggak pernah dalam tanda kutip betul-betul dengan kepala kosong gitu. Sehingga sebetulnya apa yang dia tulis itu seringkali ya menggambarkan apa yang dia imajinasikan gitu. Jadi ya kadang-kadang mohon maaf ya, bocor halus menurut saya nggak beda-beda jauh dengan film Dirty Food itu gitu. Bahwa Dirty Food gimana? Dirty Food itu menurut saya mostly itu adalah imajinasi dari pembuatnya. Gua nonton ya. Memanggil Prabowo ya sore hari. Nah malamnya setelah hajatan di Istora, kemudian Jokowi memanggil untuk yang kedua kalinya. Oke. Di Corbusier.
bukan topi. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah. Jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini, dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini, di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.